Dalam kepercayaan orang Kutai, tidak boleh membawa sambal terasi ke hutan karena bisa mengundang puhunan. Saat saya menoleh, suami sudah berdiri di depan kaca dan membenturkan kepalanya. Saya langsung menghampirinya sambil panik. Dia tampak linglung. Saya melihat ada serpihan kaca sebesar 4 jari nancep di pahanya. Luka di kepalanya mencapai 22 jahitan. Lebar banget ya. Banyak loh. 22 jahitan. Tapi anehnya, pintu itu tidak bisa dibuka. Kami menggedor-gedor pintu, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Katanya dulu rumah itu milik keluarga Tionghoa yang menjadi korban saat kerusuhan. Mei 98. Seluruh keluarganya dan hanya tersisa satu anak perempuan. Tapi anak perempuan itu akhirnya di rumah tersebut. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 684. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan kami. Sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Welcome back to podcast Malam Kliwon. Kami mau mengingatkan kembali buat teman Kliwon yang pengen jadi narsum di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Ya, langsung di WhatsApp aja teteh-tetehnya. Gimana kemarin passwordnya? Apa coklat apa? Gimana kemarin deh passwordnya? Ini coklat enak banget. Cemilan. Oh, cemilan coklat. Apa ya kemarin lupa Oh iya. Cemilan coklat. Colok dong. Nah, itu passwordnya ya. Oke. Nggak tahu kalau ditanya kenapa begitu, nggak tahu. Kita nggak tahu. Udah di kepala kita aja begitu. Iya, nggak ada yang tahu lah. Bener. Terima kasih juga buat semua teman Kliwon yang udah ikutan pre-order jaketnya PMK ya. Silakan tunggu, nanti akan dikirim ke alamat teman Kliwon masing-masing. 35 orang ya. Nggak tahu gue. Terakhir berapa sih? 35 Bukan 3.500 orang. kali 100. Oke, cerita pertama di episode malam hari ini kiriman dari seorang teman Kliwon. Judulnya Jangan Bawa Sambal Terasi di Hutan. Emang apa? Lu ngatur-ngatur lu. Sumpah tuh, jangan bawa sambal terasi di hutan. Apa? Gua doyan lalap. Apa lu? Gila kali. Lalu lapar. Tahu. Lagi di hutan kan daun mulu ya. Itu enak Masa loh. kita nggak makan lalap. Bener. Masih judul ngatur-ngatur begini lu. Ngatur-ngatur aja lu. Merintah lu. Tahu lu. Elah. Oke, kita mulai. Kejadian tepat pada tanggal 28 Mei 2021 jam 1 pagi. Sehari sebelumnya, tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 8, suami saya pergi memancing. Awal cerita memang sudah banyak kejanggalan kecil di rumah. Jadi kami tinggal berdua dan posisi rumah cukup besar dengan 3 kamar tidur. Kamar yang paling besar adalah kamar mertua. Saat tidur semua lampu dimatikan karena suami saya nggak bisa tidur kalau lampu nyala. Hanya lampu dapur dekat WC dan lampu luar yang tetap nyala. Sekitar jam 2 pagi, saya bangun ingin ke kamar mandi. Waktu itu saya tidak merasa takut karena nggak habis nonton film horor. Pintu kamar mandi memang sengaja dibuka karena kami hanya berdua. Saat itu saya melihat ke arah lemari kaca stainless tempat menyimpan piring. Di kaca itu terlihat 2 cahaya merah, satu di atas dan satu di bawah. Dalam hati saya berpikir, paling itu cuma pantulan lampu. Lalu saya kembali tidur. Besoknya, saya ingin ke kamar mandi lagi. Saya teringat cahaya semalam, tapi saat dilihat, sudah gak ada. Saya pun cerita hal itu ke suami, dan dia hanya menanggapi, udahlah paling perasaan saja. Siang hari saat suami bekerja, saya nggak ngerasa takut. Saya bahkan nonton film psikopat di kamar dengan gorden tertutup dan suasana yang gelap. Namun saat menonton, saya mendengar suara orang menangis. Padahal rumah kami sangat kedap suara.
Bahkan suara hujan lebat atau suara tetangga tuh tidak terdengar. Tapi suara tangisan itu terdengar sangat dekat dan jelas. Saya kembali menceritakan hal itu ke suami. Kali ini ia hanya diam. Malamnya kami mendapat berkat nih makanan sisa acara gitu ya. Karena kami sudah makan, lauknya disimpan di kulkas, sedangkan nasi diletakkan di meja makan tanpa ditutup. Saat tengah malam sekitar pukul 1 dini hari, suami saya bermimpi buruk. Sampai dia tuh gelisah kayak di film gitu. Saya terbangun dan menyuruhnya istighfar. Dia kemudian cerita bahwa dalam mimpinya ada kuntilanak yang makan di meja. Lalu sosok itu lari ke ruang tamu, kemudian masuk ke kamar kami dan berubah menjadi sosok hitam bertaring panjang. Lalu sosok itu menggigit kakinya sampai dia berteriak. Di situ kami mulai merasa ada yang gak beres, tapi masih mencoba berpikir biasa saja. Keesokan harinya suami tetap berangkat memancing. Konsisten. Pagi sekitar jam 8 setelah sarapan, suami minta dibuatkan sambal terasi. Dalam kepercayaan orang Kutai, tidak boleh membawa sambal terasi ke hutan karena bisa mengundang puhunan. Tapi entah kenapa saya lupa akan hal itu karena sudah lama tinggal di lingkungan Sunda dan Jawa. Akhirnya suami berangkat memancing bersama temannya ke daerah Patok Belanda di Tenggarong seberang Kalimantan Timur. Ini tempat yang cukup jauh dan masih hutan. Di sana suami sempat berteriak karena mendapat banyak ikan. Bahkan sempat berkata kasar juga gitu. Lalu mereka makan bekal sambal terasi tersebut. Menjelang sore mereka pulang dan sampai di rumah sekitar jam 5:30. Saat berkumpul, teman suami sempat mengingatkan soal mimpi itu dan menyuruh kami berhati-hati. Tapi kami tetap mikir positif aja. Setelah itu suami membersihkan ikan di belakang rumah. Hari sudah gelap dan setelah selesai kami makan dengan lahap, termasuk sambal terasi. Suasana masih santai dan penuh canda. Namun gak lama suami saya mengeluh pusing. Lalu kami pun tidur. Sekitar jam 1 malam, saya tiba-tiba terbangun dan ingin ke kamar mandi. Saat membuka mata dalam posisi duduk, saya melihat ke arah kamar mertua. Di sana ada sosok di belakang lemari, seperti sedang mengintip. Yang terlihat hanya tangan dan kepala. Tangannya memegang lemari, kepalanya menoleh ke arah saya. Matanya hitam bulat, wajahnya gelap, dan dia tersenyum. Saya kaget, menutup mata, lalu membukanya lagi untuk memastikan. Tapi sosok itu masih ada. Saya langsung teriak. Suami saya bangun, lalu saya bilang bahwa ada kuntilanak di kamar ibu. Kamar itu memang terbuka dan masih terkena cahaya dari lampu dapur. Jadi sosok itu terlihat jelas. Suami langsung masuk ke kamar itu dan nyalain lampu. Setelah dicek katanya gak ada apa-apa. Dia ngajak saya minum dan saya sempat berpikir mungkin itu hanya halusinasi. Saat saya ke kamar mandi, suami menyusul dan berkata, "Siramkan ya." Dia mengeluh kepalanya sangat pusing. Dan gak sampai 1 menit terdengar suara keras. Saat saya menoleh, suami sudah berdiri di depan kaca dan membenturkan kepalanya. Saya langsung menghampirinya sambil panik. Dia tampak linglung. Saya melihat ada serpihan kaca sebesar 4 jari nancep di pahanya. Waduh. Anehnya saat itu saya gak merasa takut sama darah atau kaca. Dan dia bilang, aku gak tahu, sambil dia gemetar. Kepalanya udah penuh darah. Tidak lama, dia membenturkan kembali kepalanya ke kaca untuk kedua kalinya hingga kacanya pecah. Saya benar-benar panik dan ngebawanya ke kamar. Namun dia kembali seperti kehilangan kontrol dan membenturkan kepalanya ke lemari. Saya hanya bisa nangis sambil nolong dia. Darah udah di mana-mana, kaca pun berserakan. Saya telepon mertua sambil nangis. Mertua langsung menyuruh saya keluar mencari bantuan. Saya berteriak minta tolong. Khawatir gak ada yang mendengar karena rumah kami kedap suara. Alhamdulillah ada tetangga yang dengar dan langsung ngebantu. Kami bawa suami ke klinik
Tapi 3 klinik menolak karena lukanya parah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat inap untuk operasi kecil. Luka di kepalanya mencapai 22 jahitan. Oh, lebar banget ya. Banyak loh. 22 jahitan ya. Setelah kejadian itu kami mengalami trauma sekitar 3 bulan lah. Setiap mendengar suara benda jatuh kami langsung kaget. Akhirnya kami memutuskan pindah rumah. Sekarang rumah itu ditempati kakak suami dan gak ada kejadian apa-apa. Banyak yang berpendapat macam-macam tentang kejadian ini. Namun kami hanya bisa berserah kepada Allah. Mungkin ini adalah teguran bahwa saat ke hutan, jangan membawa sambal terasi, jangan berkata kasar, dan harus jaga sikap. Karena percaya atau tidak, kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Sekian cerita dari saya. Salam dari Kalimantan ya kak. Semoga dibaca. Ya, terima kasih. Ini cerita dari ujung Kalimantan. Dan adalah tradisi tidak boleh membawa Sambal terasi ke hutan. Kalau di Betawi beda lagi tuh. Dilarang membawa sambal terasi doang ke hutan. Jatohnya ente kurang protein nanti. Ngapain? Iya. Jatuhnya ngapain? Jatohnya ngapain kalau bawa sambal doang? Itu. Kecuali ikan asin. Ikan asin. Sayur asem. Apa aja yang asin, gak usah ikan juga enak. Apa? Hah? Selain ikan asin, Cumi asin. iya, bener. Yang kering-kering begitulah, kering-keringan Indramayu. Iya. Apa? Yang dijemur-jemur lama tuh. Nggak ada lagi udah. Ya kalau di Betawi jatuhnya ngapain ya? Iya, ngapain? Hutan juga Nggak boleh loh. Ke hutan bawa sambal terasi doang. Kali sama ngapain? Iya, sama apa? Gede-gede apa? Baronang. Bukan, anakan hiu juga gede. Apa gede-gede? Yang dikeringin juga. Kado, kok kado apa? Ikan. Kertas kak? Ikan. Kasur apa? Apa kasur? Iya, lupa gue. Ini cuek apa sih? Bukan cuek, gede. Kue apa kue gitu. Bukan. Kado, ikan kado. Ada coba ikan dikeringin. Apa sih? Ikan. Iya, ikan dikeringin gede. Coba gue cari. Ini. Oh, jambal. Jambal. Jambal roti. Kok gue kue sih? Jambal roti. Iya. Kenapa kado? Jauh banget. Kalau kue mah dikit ya. Apa? Jambal roti, mukanya jelek lah ikan jambal. Ya bodo ah, namanya udah jelek jambal. Itu tuh. Yang megang. Jambal bakery. Nah, jambal bakery. Jambal ini pastry, anjas. Jadi gabungan antara jambal dan croissant. Nah, ada lagi yang sehat. Apa? Jambal sordo. Ya. Tahu nggak Cil sordo? Ya. Masa nggak tahu Cil? Rengginang tahu rengginang. Nah, itu rengginang sama sordo beda. Lain. Aduh. Ini suaminya ini mencelakai diri sendiri ya. Jatuhnya iya karena atas dasar sudah apa tahu. gitu. Tapi kayak nggak terjelaskan dengan benar. Gamblang roti tadi itu. Gamblang kromong. Ada bonang. Iya, ibu masak tadi ya, ibunya masak ya. Dia kan istrinya. Iya, maksudnya istri masak, bapak mancing, anak kemana nih? Anak masuk pesantren biasanya. Emak masak kerja di pabrik. Kerja di KHTX biasanya. Bapak mancing main burung, jemput antar anak pesantren. Gitu. Anak sebuah antropologi dari demografi wilayah di Indonesia bagian barat. Gitu aja. Slow living. Aduh. Kuntilanaknya tadi muncul duluan kan sebenarnya kan. Even sebelum mancing. Suaminya mancing. Tapi gue pikir tuh mancingnya deket-deket rumah gitu loh. Ternyata mancingnya jauh ya. Mancing-mancing niat gitu. Berarti bukan kalau iya kan? Mancing gak ada yang gak niat, Pak? Lah ada. Gak ada. Ada kalau mancing-mancing di pinggir ini
Niat dia sudah meluangkan waktunya untuk berdiam di situ. Apa coba kalau bukan niat yang mendorong? Kagak, maksud gue tuh yang sampai dia trip jauh gitu mau mancing, bukan yang bawa mancing dulu ya, naik motor deket gitu. Nah itu mah bukan mancing, itu mancung. Bapak ada di TV dulu tuh mancung, rambutnya tinggi, tau nggak lu? Ingat gak? yang mana? Ada nih, gue cari mancung di sinetron. Pak, Bu, bapaknya mana? Tuh mancung. Oh iya lagi mancung tuh ya bapaknya ya. Bapak Patrick, ini tuh mancung. Oh iya lagi. Anjir namanya Miska Fortuna dah. Oh iya benar. Udah gede sekarang cuy. Kenapa dipanggil mancung? Karena pesek kan anjing. Anjing banget ya. Bercandaannya satir. Hey. Mancung lah yang keluar blesek begitu. Tapi ini adalah kepercayaan masyarakat di sana ya. Benar. Nggak boleh bawa sambal terasi ke hutan. Sobeknya sampai 22 guys. Jahitan 22 itu jahitan, lebar ya. Itu. Gue sampai sekarang alhamdulillah gue kagak pernah gue dijahit gitu. Gue dulu pernah mau di sini. Kaki berapa jahitan? Kagak mau gue. Hah? Jadi Terus nyoncong bola kan. Mau. Jadi kena batu. Ini kebuka. Iya. Ayo ke dokter. Terus Udah disiram yang bikin perih tuh buat ngeluarin kotoran gitu. Yo disuntik dulu ya buat dijahit. Nggak mau. akhirnya Dilem aja. Diperban obras. aja. Diperban aja udah, perban Oh, gitu. ntar dia nempel sendiri. Iya, kan lama-lama nempel dari yang gini, kok dia udah nempel gitu. Gitu, amit-amit lah. Ngilu ya. Pernah dong, kalau cowok mah pasti ada momen dijahit, masuk Oh, potong. Nah, itu. Ya. Iya, dibersihin bukan dipotong. Iya kan dipotong prosesnya. Bener. Tapi gue nggak ngeliat, gue ngeliat Ka'bah waktu itu di atas. Oh, di atas. Iya ada hiasannya. Gue juga kagak. Oke, Ya. lanjut cerita berikutnya. Assalamualaikum kakak-kakak, kenalin aku Seana. Seana. Cerita ini terjadi sudah lama sekali, waktu aku masih sekitar umur 9 atau 10 tahun. Di dekat rumahku dulu ada sebuah rumah kosong. Rumahnya tuh besar, berada di dalam perumahan yang cukup mewah. Modelnya seperti rumah orang Tionghoa, besar dan terlihat elegan, tapi entah kenapa selalu terasa sunyi. Setiap kali melewati rumah itu, aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Aku mengajak teman-temanku untuk masuk ke rumah itu. Awalnya mereka semua menolak karena takut. Tapi setelah lama-lama dibujuk gitu ya, akhirnya kami berempat berjalan ke sana. Saat sampai di depan gerbang, kami kaget karena gerbangnya tidak dikunci. Akhirnya kami masuk perlahan. Ketika sampai di pintu utama, ternyata pintunya juga gak terkunci. Begitu masuk, aku sempat membeku beberapa detik. Di dalam rumah itu, ternyata semuanya barangnya tuh masih ada. Ruang tamunya sangat luas. Di bagian tengahnya ada meja bundar dari keramik dengan bangku mengelilinginya. Posisinya sedikit lebih rendah dari lantai ruang tamu. Di atasnya ada tali yang menggantung. Dan tepat di bawah tali itu ada bercak coklat aneh di lantai. Waktu itu aku gak tahu apa, tapi sekarang rasanya seperti bekas darah. Di dalam rumah masih ada buffet, TV, dan tangga melingkar yang terlihat sangat mewah. Buffet ya ngomongnya, sorry. Aku berjalan pelan masuk ke kamar. Di sana masih ada kasur, lemari, dan meja rias. Bahkan di atas meja rias itu masih ada make up dan skincare yang sudah berdebu. Plus kadaluarsa ya. Ketika aku membuka kamar mandi di dalam kamar, sabun dan sampo pun masih ada di tempatnya. Lalu aku berjalan ke dapur. Di sana juga masih ada kulkas, lemari, dan berbagai peralatan rumah tangga. Seolah rumah itu ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, aku berniat menyusul teman-temanku yang sudah naik ke lantai atas. Tapi ketika aku hampir sampai di tangga, tiba-tiba aku mendengar mereka berteriak histeris. Mereka berlari turun sambil menangis ketakutan.
Katanya mereka dikejar oleh kepala tanpa badan. Kami semua langsung panik dan lari ke pintu depan untuk keluar. Tapi anehnya, pintu itu tidak bisa dibuka. Kami menggedor-gedor pintu, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Beberapa saat kemudian, kepala itu tiba-tiba menghilang. Entah kenapa, penasaranku muncul lagi. Aku malah mengajak teman-temanku naik ke atas untuk melihat-lihat lagi. Di lantai atas masih ada kamar-kamar dengan barang yang juga belum dipindahkan. Lalu aku melihat ada tangga kecil lagi menuju ke atas. Aku naik. Ternyata di paling atas ada ruangan kecil berbentuk lingkaran yang dindingnya terbuat dari kaca burem. Di sekeliling ruangan itu ada meja kecil melingkar dan di atasnya ada tanaman-tanaman yang sudah layu. Setelah puas melihat-lihat, akhirnya kami turun lagi. Tapi pintu depan masih tetap gak bisa dibuka. Akhirnya kami naik ke balkon dan berteriak minta tolong. Untungnya ada seseorang bapak yang lewat dan mendengar kami. Ketika bapak itu datang dan mencoba membuka pintu, anehnya pintu itu langsung kebuka begitu aja. Padahal sebelumnya kami sudah mencoba berkali-kali. Bapak itu memarahi kami dan bertanya, bagaimana kami bisa masuk ke rumah itu? Karena katanya rumah itu selalu dikunci dan tidak ada yang pernah menengoknya. Saat kami mau keluar dari halaman rumah itu, aku sempat menoleh ke arah garasi. Di sana aku melihat seorang perempuan cantik berdiri diam, dan dari wajahnya aku tahu dia pasti keturunan Tionghoa. Beberapa waktu kemudian aku mendengar cerita dari orang-orang sekitar, katanya dulu rumah itu milik keluarga Tionghoa yang menjadi korban saat kerusuhan. Mei 98. Seluruh keluarganya dan hanya tersisa satu anak perempuan. Tapi anak perempuan itu akhirnya bunuh di rumah tersebut. Dan sampai sekarang aku masih ingat jelas wajah perempuan yang berdiri di garasi hari itu. Dah, sekian. Serem ya. Pantesan rumahnya tuh kayak ditinggalkan gitu aja gitu ya. Gak ada tanda-tanda kalau orang-orang di dalamnya tuh pindahan. Semuanya serba mendadak ya. Ini daerah mana rumahnya tadi? Nggak disebutin? Kagak. Di komplek perumahan besar aja. Cuman gue masih kayak anak umur 9 dan 10 tahun di komplek gede gitu ya. Kan kalau dibilang layoutnya di komplek gede ya, rumahnya nih ada di perumahan gede gitu. Coba lihat lagi. Masuk. Oh, di dekat rumahku dulu ada sebuah rumah kosong, rumahnya besar, berada di dalam perumahan yang cukup mewah. Mungkin ini di luar perumahannya ya. Karena tadi gua mikirnya kalau anak-anak kecil perumahan kayaknya kagak bergerombol begini dah, main petualangan. Kecuali anak Pamulang, no. Kayak Dencil. Di dekat rumahku ada sebuah rumah kosong, rumahnya dalam perumahan. Iya, mungkin rumahnya si Siana nih di samping perumahannya, mepet perumahan gitu. Biasanya. Cuman tetep aja sih, cuman berempat masuk ke rumah. Saat gua umur 9 sampai 10 tahun gak kepikiran gua untuk ke situ. Tapi kalau rumah kosong, gua rasa sih setiap anak, apalagi kalau udah bergerombol ya, kalau udah ngegeng gitu tuh, pasti punya ini lah, kayak punya semacam musuh bersama gitu loh. Kayak rumah kosong misalkan, atau apa misalnya ya, kalau misalkan dekat sungai, kayak sungai ini nih jangan kesini nih gitu. Selalu ada kayak di Stranger Things gimana sih, kayak gitu loh. Kita main ke sana yuk, ke terowongan sana. Ntar pasti ada yang jangan kata mamaku jangan gitu. Kalau ada yang sotoy. Kalau gue nggak rumah, wilayah biasanya. Misalnya kayak kalau rumah gue kan di Berlan tuh ya, komplek yang sangat teratur dan mantep itulah. Alias ya banyak pemberitaan baik lah. Alias Nah, di belakangnya kan Manggarai, pintu air kan. Nah, biasanya di pintu air itu di sebelum pintu air pas turunan kayak ada selokan Mataram kalau di Jogja. Kita main di pinggir-pinggirnya. Sok-sokan ada apa namanya? Urban Legend. Iya, kayak gitu maksud gue. Iya. Dulu kalau gue kecil Danau FE yang dihindarin tuh, kayak jangan di situ mainnya. Iya. Gitu-gitulah.
Cuman gue sebentar sih era itu gue lebih memilih ngamen sama joki 3 in 1. Ah, Lu pernah ngamen gak? Gue sama Dencil Pernah reminiscing. Pernah kan? Pernah. Iya pernah gue ngamen. Gue di Ngamen. kereta dulu, tapi dulu di Solo, Jogja. Kalau di Jakarta nggak berani gue. Gue pernah ngamen ngojek payung, pernah gue. Ojek payung pernah di Gramedia Matraman gue. Gue di Margo City, bukan Margo City dulu, apa ya? Ah, lupa gue mulai. Pernah. Pokoknya pernah ada dimaki-maki udahannya sama mak gue. Ngamen tuh dulu gue Ngapain di lu? Pramek, Prambanan Express zaman dulu ya. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Inilah negeri. Belum kita. ada zaman dulu. Wow. Belum ada zaman dulu. Belum ada. Duduk sama rata berdiri tanpa raja. Inilah kami yang selalu bersama. Hanya suka. Belum Udah ada ngepang dulu. gua, udah hitam bola mata gua. Agak. Bawa Aibon ya. Iya. Ngamen pernah Cil berarti kita kotoran. Cowok keren tuh pernah ngamen guys. Teman Kliwon yang cowok bener dah. Enggak, dari situ kelihatan sebenarnya ses market itu di mana sih. Gitu aja. Hai. Heeh. Jangan ngadu cerita jalanan lah kita itu lah. dia. Iya. Rio Wicaksono nggak mungkin pernah ngamen. Iya kan, Molen kaset lagi tuh kagak ada cerita ngamen dia. Tapi pengen gitu bang kayak abang-abang. Ah, Kalau dikata itu. pengen bagaimana nikmatin koktail mantep. Namanya cita-cita ya. Aduh iya. Tapi tadi kalau nggak ada bapak-bapak gimana itu anak-anak tuh? Mm-mm. Selalu ada dewa penolong di setiap cerita-cerita yang menurut gua mind blowing. Entah dia bawa pelewat, Iya atau kan? dia security, apa namanya, tukang sapu-sapu, misalnya tukang bersih-bersih. Terlepas dari benar ceritanya, benar atau tidaknya cerita, apakah memang scene yang bersinggungan dengan dunia lain tuh selalu ada penyelamat gini ya? Biar ada ininya, anti klimaksnya gitu, biar ada closure atau selesai konfliknya. Kalau nggak ada kan gantung nih, dia nggak ada yang nyelamatin. Iya benar, maksud Bocil-bocil gua ini. lari gitu, lari. Oh berarti oke nih, nulis ceritanya oke. Gua, Dewi bener-bener lu hantunya kepala doang, badannya di mana? Lagi Badannya Badan Gizi Nasional kalau nggak salah. kalau dibilang badan mah banyak badan di negara ini tinggal. Ciu. Ciu. Ya begitulah pokoknya anak kecil yang terjebak tapi ada yang missing ya di cerita-cerita seperti ini ya kayak tali yang menggantung gitu. Itu kalau misalnya dielaborate lagi cukup menarik tuh. Kan menggantung terus ada bercak darah kan. Iya. Oh, mungkin Nah itu itunya. iya. Ceritanya obvious banget gitu kalau Iya. kata gua mah. Terus kepala doang itu ketika tahu ini kerusuhan ya walau alam mungkin dipenggal. Di ngayau. Gitu. Gitu dah. Iya. Oke. Obvious tahu nggak Cil? Obvious Cil. Itu confuse. Terima kasih teman Kliwon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.